Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru kebetulan hari ini karena saya baru buka Twitter. Tadi fokus lihat berita Palestina sama sidang Habib Rizik ya. Jadi ini berita saya baru lihat. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia ya. Ini berita duka yang sangat mendalam karena beliau juga merupakan salah satu ulama yang sangat-sangat berilmu, sangat berani, sangat tegas, karismatik, apalagi yang kurang dari beliau. Beliau adalah salah satu ulama panutan kita di Indonesia ya, dan beliau kalau menurut saya salah satu ulama besar ya, yang patut kita ikuti ya. Kata-katanya, tutur katanya, pakaiannya, adabnya. Saya sangat mengagumi beliau. Beliau salah satu ulama yang saya kagumi ya, selain Ustadz Somad, Ustadz Hidayat, Habib Rizik Syihab, dan yang lain-lain. Dan beliau hari ini pergi meninggalkan kita tepat di bulan Ramadan. Itu sangat indah sekali dan kita perlu iri sama beliau ya. Jakarta, ini saya kutip dari Detik News ya. Jakarta, Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Dia meninggal setelah dinyatakan positif corona atau COVID-19. Benar, Ustadz sudah meninggal dunia baru saja 1 menit setelah selesai azan maghrib, kata Direktur Corporate Communication RS Tabrani, Ian Masyar, Senin 10 Mei 2021. Tengku Zulkarnain dirawat sejak 2 Mei 2021 karena positif corona. Dia dirawat di RS Tabrani, Pekanbaru. Beliau masuk ke rumah sakit kita tanggal 2 Mei, kita berkewajiban siapa saja yang masuk untuk ditangani. Itu sudah jelas perintah gubernur kita. Rumah sakit yang ditunjuk sebagai RS rujukan. Kita lakukan yang terbaik untuk dirawat, kata Direktur Corporate Communication RS Tabrani, Ian Masyar, kepada wartawan Senin 10 Mei. Dia mengatakan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil saat pertama kali masuk ke rumah sakit. Menurutnya, Tengku Zulkarnain tidak memiliki penyakit lain. Waktu masuk kondisinya positif saja. Kesehatan stabil, tidak ada sakit lain, katanya. Tengku Zulkarnain dinyatakan terpapar COVID setelah melakukan swab PCR di RS Tabrani. Saat itu dia berencana pulang ke Medan, Sumatera Utara. Beliau rencananya besok mau pulang ke Medan, ketahuan positif karena swab mau pulang ke Medan. Jadi swab untuk perjalanan, kata Ian. Ian menyebut kesehatan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil. Tengku Zulkarnain dirawat di ICU. Sekarang dalam pengawasan dokter yang berwenang, dirawat di ruang ICU dan kami terus memantau. Tidak ada sakit penyerta. Hanya positif saja, kata Ian. Keluarga ada di sini dari Medan dan Pekanbaru, jadi yang positif hanya sendiri. Yang perlu digarisbawahi, masuk tanggal 2 Mei bukan tanggal 6 Mei. Bukan melanggar mudik, karena mudik tanggal 6 Mei dilarang. Ini hari ke-8 Mei dirawat, katanya lagi. Jadi sejak tanggal 2 Mei, ternyata Tengku Zulkarnain masuk ke rumah sakit ya. Kita kehilangan lagi salah satu ulama. Ulama sudah dipanggil lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pangkuan. Kita doakan semoga ulama kita, Ustadz Tengku Zulkarnain rahimahullah, diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diampuni segala dosa-dosa beliau. Kesedihan buat kita yang ditinggalkan ya, karena semakin hari ulama kita satu persatu meninggalkan kita ya. Di akhir zaman ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan ini. Semakin hari kita semakin ditinggalkan oleh para orang-orang yang menjadi patokan kita, yang menjadi panutan kita. Mereka adalah pewaris para nabi. Saya pikir tidak perlu panjang lebar untuk video kali ini. Hanya sekedar memberikan informasi kepada saudaraku bahwa kita telah kehilangan satu lagi ulama terbaik kita. Ulama tercerdas, ulama yang memiliki karismatik, bukan sekedar ulama-ulamaan ya. Beliau, dari semua video-video yang saya tonton, beliau sangat beradab sekali. Ketika dipanggil di salah satu stasiun televisi dan pewawancaranya seorang wanita, beliau sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Itu yang saya lihat dari beliau. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, beliau pernah ngomong bahwa dia cuma punya kurang lebih 7 lembar pakaian ya.
yang dia pakai 1 lembar 1 hari, karena beliau tidak mau mempertanggungjawabkan pakaian yang berlebihan yang kemudian tidak dipakai di akhirat nanti. Sangat Masya Allah sekali beliau ini. Oke, saya Khalid Al-Walid. Kita doakan ulama kita peduli kepada ulama kita, jangan sampai kita tinggalkan mereka, jangan sampai kita cuek kepada mereka. Apalagi sekarang Habib Rizik seperti ini. Jangan sampai hal ini terjadi kepada ulama-ulama kita terus-menerus. Kita doakan ulama kita semoga panjang umur, sehat selalu. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.